Kalau si Gitu. Senja, udah boleh dibocorin belum sih Rafa? Kalau Senja ini menceritakan tentang apa gitu? Kita spoiler kali ya dikit ya. Iya kan, boleh kan? Senja tuh ceritanya. Jadi kan ini aku lagi jatuh cinta lagi nih, ya kan? Ternyata cowok itu ada cewek. Jadi kan liriknya ada kayak jangan deh. On Camp Every Night, hari ini nemenin kamu lagi Tribuners bareng sama aku, Nila Irda. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Seperti biasanya, di On Camp Every Night, aku pastinya bakalan ngajakin kamu buat ngobrol bareng sama musisi atau sosok-sosok yang pastinya bisa menginspirasi kamu, atau mungkin ini adalah si artis atau sosok kesukaan kamu. Anyway, hari ini spesial juga karena aku ngobrolnya bareng sama seorang content creator yang baru aja ngerilis single, tapi singlenya udah dari single pertama udah langsung mau dihajar lagi ke single kedua. Penasaran siapa? Kita sapa dulu, ada dia di sebelah sana. Hai Ratu. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Apa kabar? Aku sehat juga, alhamdulillah. Kayaknya nih aku lihat-lihat Ratu kayak lagi sibuk banget ya. Sibuk banget sih, ya lumayan. Bener, kamu kan baru yang udah bisa kita dengerin full lagunya itu adalah lagu Jatuh Cinta Lagi ya, Ratu Yes, ya. betul. Itu dirilisnya kapan sih pastinya? Yang Jatuh Cinta Lagi. Jatuh Cinta Lagi udah rilis. Itu di tanggal berapa rilisnya? Rilisnya di tanggal berapa ya kemarin ya? Di bulan-bulan Juni ini atau udah bulan sebelumnya? Juni. Juni juga. Juni. Di bulan Juni ngerilis Jatuh Cinta Lagi, tapi langsung dihajar lagi sama lagu kedua yang juga bakalan rilis. Iya, yes, betul. Judulnya nggak apa-apa, sebutin aja Kak. Sebutin aja. Yang judulnya adalah Senja ya? Iya, betul. Dan ini kalau misalnya aku ngelihat spill-spillan dikit, kan beda ya. Si Jatuh Cinta Lagi kan kayak cheer up, yang seru gitu, tapi si Senja nih kayaknya agak sendu-sendu melo gitu, bener nggak sih? Iya, karena kan sambungan dari Jatuh Cinta Lagi ceritanya. Oke. Oh, jadi kayak ceritanya berkesinambungan gitu si lagu ini. Betul. Aku mau bahas soal si Jatuh Cinta Lagi dulu dong. Ini ceritain tentang kamu secara personal yang memang merasakan si rasa jatuh cinta lagi ini, atau kayak gimana sebenarnya lagunya? Artinya ya, berarti jadi si Jatuh Cinta Lagi ini artinya bisa diartikan sebagai gini. Jadi ada seorang perempuan, misalnya aku abis putus cinta, misalnya udah dari sekian lamanya udah nggak jatuh cinta lagi, udah nggak pernah ketemu orang yang tepat gitu ya misalnya. Terus aku lagi kayak lagi jenuh gitu, pengen jalan-jalan, terus akhirnya aku kayak jalan-jalan gitu ke kafe, salah satu kafe. Nah, habis gitu di kafe itulah aku menemukan sosok laki-laki yang tampan gitu, yang aku ya suka gitu sama dia. Wah, kayaknya ini nih, wah cakep nih gitu. Jatuh cinta lah aku di situ. Ya kan? Ternyata diam-diam dia juga jatuh cinta sama aku. Wah, seru dong berbalik cintanya. Berbalas, gitu. Berbalas. Akhirnya kita pacaran, ya sudah dia menjalankan dengan berbunga-bunga, pokoknya seperti itulah. Menjalankan gitu. Dengan berbunga-bunga. Tapi kalau misalnya lagu ini sendiri, memang relate nggak sih sama kehidupan kamu secara pribadi, atau memang ya kamu berusaha untuk membawakan lagu ini seakan-akan itu adalah kisah kamu? Relate. Wow. Dan kebetulan relate sama kisah kamu. Oke, ini memang ditulis sama kamu sendiri atau ada tim yang ngebantu buat penulisan lirik sampai selesai lagunya? Oke. Ini juga banyak banget sih yang nanya sama aku. Jadi, Jatuh Cinta Lagi ini sebenarnya diciptakan oleh ayah aku sendiri. Oh iya? Iya. Wow. Gitu, jadi sama ayah aku sendiri. Kayaknya dia memperhatikan anaknya, meren ya, kayaknya ya lagi jatuh cinta lagi gitu. Wah, kayaknya cocok nih lagunya gitu. Jadi dia nyiptain gitu buat aku. Oh, jadi diciptain sama ayahnya Ratu sendiri untuk dinyanyiin sama kamu. Iya, betul. Itu ceritanya pertama kali ketika ayah ngasih tahu nih,
aku punya lagu nih kayaknya cocok buat kamu, tuh gimana kamu reaksinya? Ya sebenarnya aku juga kan ngedengerin dulu ya, maksudnya lagu apa nih gitu kan, kok tiba-tiba ngasih lagu gitu. Ya aku dengerin dulu lah, aku dengerin ternyata aku juga jatuh cinta sama lagunya. Pas ya. Cocok nih, pas nih, ya udah deh, oke deh, ayo kita record gitu. Proses pengerjaannya berarti dari mulai kamu dikasih tahu sama ayah ya lagunya, terus mulai diproduksi dan sampai selesai, bahkan video klipnya tuh waktunya berapa lama? Sebenarnya lagu Jatuh Cinta ini tuh udah ada dari lama banget, jujur, dari SMP, dari aku SMP gitu. Karena tidak ada yang mengurus gitu ya, apa namanya, jadi didiemin aja gitu. Akhirnya aku bertemu dengan salah satu label yang sangat terkenal gitu ya kan. Jadi diurus sama label aku gitu. Akhirnya menemukan tuannya ya sih. Betul. Akhirnya, dan itu by the way di video klip kan juga kamu mengajak gitu kan, mengajak serta seseorang yang spesial juga kan untuk video klipnya. Itu memang kamu sendiri. Kok tahu sih? Tahu dong. Kamu sendiri yang request atau mungkin memang konsepnya mau dibikin kayak gitu? Request. Oh, enak. Maksudnya cowoknya kan? Cowoknya memang requestan dari kamu ya? Iya, aku pengennya dia. Oke. Dari lagu yang sudah lama disimpan sama ayah, kemudian sekarang dirilis, dan puji Tuhan juga dinikmati sama banyak orang, terus Ratu langsung menghajar lagu kedua dengan Senja. Itu memang gap-nya cukup cepet ya kalau misalnya dibilang seorang penyanyi gitu untuk langsung merilis si single-single ini. Kamu pertimbangannya kenapa? Langsung gitu, langsung dan dicepetin. Kalau misalkan dibilang cepet, ya mungkin kebilangnya cepet karena Jatuh Cinta Lagi baru dikeluarin kan. Tapi kan padahal Jatuh Cinta Lagi udah ada lama. Gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya yang aku tadi bilang ketemu label, akhirnya dikasih lagu gitu, Senja. Kalau si Senja, udah boleh dibocorin belum sih Ratu? Kalau Senja ini menceritakan tentang apa gitu? Kita spoiler kali ya dikit ya. Iya kan, boleh kan? Kebetulan rilisnya bakalan besok gitu, jadi Senja tuh ceritanya. Jadi kan ini aku lagi jatuh cinta lagi nih. Iya kan? Ternyata cowok itu ada cewek. Jadi kan liriknya ada kayak jangan deh. Iya, liriknya belum boleh di spoiler. Nggak apa-apa. Jadi liriknya ada kayak, kau tinggalkanku di saat aku sayang, sakit hatiku. Oh, itu ref. Jadi ada lirik yang kau tinggalkanku saat pemeran utama hilang. Gitu. Jadi selama ini aku jatuh cinta itu sama orang yang sudah punya cewek gitu. Oh my god, nah setelah dihembaskan nih level happy-nya di sini ya, tiba-tiba iya, sudah. Betul. Dan itu kamu berarti kan ini dari Jatuh Cinta Lagi yang cheer up nih, happy-happy, kemudian yang mellow, lebih enjoy mana ngebawanya? Kalau jujur, kalau dari aku feel-nya sih, kalau aku sendiri sebenarnya lebih suka yang mellow-mellow. Gitu, kayak lebih seru aja nge-feel-nya gitu. Lebih seru. Soalnya kalau yang happy-happy kadang gue nyanyi terus posisi gue lagi sedih kan, jadi bingung gitu ya. Tapi kalau misalkan lagi posisi happy terus nyanyi mellow, itu bisa banget. Karena gitu. Kadang kalau misalnya lagi happy pun, kalau misalnya dengerin lagu sedih, kayak jadi ke bawah sedih dan ke bawah gitu betul ya. Itu dia. Iya, tapi kalau lagi galau, mau dibawain lagu happy pun kayaknya nggak bisa. Yes, betul. Betul banget. Ini awal mulanya Ratu nih banyak dikenalkan dari TikTok, kemudian sekarang nyanyi. Tapi sebenarnya kalau kamu nyanyi itu memang udah dari lamakah atau ya memang baru terjun belakangan ini? Nyanyi, sebenarnya aku sih kalau nyanyi suka aja gitu loh. Hobi ya? Hobi aja. Kalau dibilang dari kapan,
dari waktu aku SD. Dan kebetulan waktu SD tuh aku juga pernah ikutin ajang Idola Cilik, Idola Oh Semua. iya. Idola, iya. Iya. Tapi ya nggak Oh, lolos ya, karena kan masih belajar ya. Maksudnya lolosnya kayak baru tahap-tahap aja, terus habis gitu ya udah ada lanjutannya. oh, sempet ikut Idola Cilik. Ya. Dan berarti memang udah dikenalin nyanyi tuh dari orang tua atau memang ya dari kamu sendiri tiba-tiba Orang suka nyanyi gitu? orang tua. Jadi keluarga aku tuh emang musisi sih semuanya tuh. Oh, Hmm. darahnya mengalir lah ya dari orang tua. Tapi kalau dari aku jujur kurang pede sih kalau nyanyi jujur. Oh iya, kenapa? Masih Suaranya karena padahal aku kan kan bagus. baru fokusnya sekarang gitu. Karena kalau dulu baru suka aja gitu. Ah, jadi harus penyesuaian ya. Betul. By the way kan kamu juga main sinetron, kamu kan acting juga tuh. Iya. Enakan mana? Nyanyi, acting, atau jadi content creator? Acting. Karena dulu juga aku sempat ikutan ini kabaret namanya. Tahu? Apa itu? Kabaret tuh drama musikal. Oh. Jadi kita acting tapi kita lip sync. Oh iya, yes. Tapi live, maksudnya langsung. Gitu, langsung di panggung kayak ditonton sama banyak orang gitu. Kebetulan waktu itu kayak festival, event sih, bukan event, festival. Terus di Pemda gitu, di Pemda Karawang gitu. Oh, dan aku jadi pemeran utama. Wes, asik dong. Iya, dari situ belajar acting jadinya cinta gitu. Dan ke bawah happy kalau misalnya lagi acting. Itu yang kemarin kamu bener kan ya di sinetron atau apa sih itu? Ya, sinetron. Itu memang casting dulu gitu atau ditawarin atau kayak gimana? Nah, kalau acting juga aku sempat ikutin ajang pencarian bakat juga. Iya lah, di salah satu ini. Terus habis gitu dan aku menjadi salah satu pemenangnya juga gitu. Jadi ya jadi nggak casting sih. Karena dari ikutan ajang itu tadi ya. Iya, dari pemenang itu diambil, karena kan sebelum kita menang juga kita di casting gitu kan sebelumnya. Yes, kan? Betul. Jadi langsung terpilih main sinetron di salah satu sinetron itu. Oke, gitu. Berarti memang kehidupannya Ratu nih, Tribuners. Kadang kan ada orang yang mungkin cuma ngelihat, nih cuman di TikTok aja, main-main di TikTok doang, nggak ngapa-ngapain gitu ya di belakangnya, padahal ikutan ajang buat ke sinetron, buat iklan, terus juga sekarang lagu dan sebagainya. Kamu pernah nggak sih, by the way, dikomentarin orang yang kayak, nih cuman TikTok doang gitu, pernah nggak? Sering banget. Dan ditanggapinya dengan video. Di video, nggak, maksudnya ditanggapinya dengan karya ya kan. Yes, cuman betul aku sekali. Membalas biar orang masa sih punya karya, kan kadang nggak percaya kan tanpa bukti ya kan. Ya udah, aku balas komentarnya dengan karya tapi lewat video yang gue liatin piala-piala gue. Langsung. Ini liatin aja kan, nanti kakak cari deh di TikTok aku ya. Kasih lihat aja nanti. Ada. Jadi aku udah kesel banget kan, apaan sih bakatnya gitu-gitu, bakatnya apaan sih, joget-joget doang juga dikenal banyak orang gitu kan. Lu nggak tahu aja gue prosesnya dari lama nih begini nih. Gue liatin aja tuh piala-piala gue gitu. Udah gedegnya udah maksimal ya, udah langsung di ulti ya, udah. Terus langsung deh komentar tidak tersedia. Biasanya sukanya mah gitu, kalau misalnya udah dibalesin gitu kan, udah langsung komentarnya dihilangin. Betul. Namanya juga di sosial media. Gitu. Betul. Jadi ada yang suka dan tidak suka ya. Betul sekali, ada yang suka dan tidak suka. Apalagi Ratu yang followers TikTok-nya udah sampai 12,8 ya sekarang, atau udah nambah lagi? Belum, masih segitu. Itu kamu dari kapan sih Ratu si main TikTok-nya? Sebenarnya kalau dibilang dari kapan, udah lama, cuman naik-naiknya baru-baru 2021.
2020 naik-naiknya baru 2021. 2021. Zaman-zaman Covid juga ya? Iya. Di bulan 2020 deh, Desember deh. Desember 2020. Gara-garanya? Gara-garanya aku juga nggak tahu ya Kak, kita kan namanya konten kreator mah iseng aja ya kan. Sebenarnya kalau dibilang konten kreator aku bukan. Karena aku iseng. Bukan yang diniatin untuk bikin video gitu ya? Betul, ya udah aku iseng aja bikin video yang lagi tren, akhirnya rame gitu. Oh ya udah aku bikin itu terus ya akhirnya rame terus. Jadi berarti orang tuh sukanya aku kayak gitu. Kalau misalnya di TikTok itu kan kebanyakan orang kepengen ayo dong FYP itu ada triknya nggak sih Ratu? Aku nggak ngerti sih Kak, aku juga ya soalnya kadang aku juga nggak gimana ya ngomongnya, nggak ada triknya. Kita sih sebenarnya rezeki-rezekian mungkin ya kayak iya sih bener untung-untungan gitu, untungan. Mungkin aku lagi untung aja. Ya, semoga gak buntung ya Kak, amin ya. Amin. Kalau memang yang pasti sih harus ngejaga diri ya sama apapun itu juga. Betul. Karena kadang tuh kalau udah kepleset satu kali, wah mau balikin lagi udah susah banget tuh. Betul banget. Udah PR banget. Artinya di TikTok itu juga yang ngebawa Ratu jadi Instagram juga ikut naik, terus juga kamu di YouTube juga kan ada kan? Itu juga ngefek dari TikTok yang kamu bikin nggak? Iya, sangat. Dan endorse dan sebagainya semuanya datangnya dari TikTok. Wow, luar biasa banget. Banyak orang yang kepengen jadi TikTokers, jadi sama TikTok gitu kan, karena ya bisa dapat cuan dan sebagainya gitu ya. Kalau Ratu sendiri menyikapi si sosial media yang ternyata sebegitu bermanfaat, bisa bikin kamu dikenal sama banyak orang, terus bisa jadi ladang penghasilan juga, tuh kayak gimana? Iya sih, aku ngelihatnya sosial media itu adalah jalan aku untuk bekerja sih. Maksudnya gini loh, kasarnya kita dikenal banyak orang, ya kan? Terus brand-brand atau all shop masuk ke kita, ya kenapa tidak dimanfaatkan gitu? Yes, betul. Ngapain gue terkenal doang kagak dapet duitnya, gitu kan kasarnya, ya kan? Dilihatnya aku juga itu sebuah pekerjaan aku sih. Di usianya Ratu sekarang 18 tahun. Itu masih, berarti kamu udah lulus SMA? Iya, baru. Oh, kemarin, lihat itu aku muncul di FYP-ku. Iya, baru lulus aku. Oke, baru lulus SMA, dan mau langsung lanjut kuliah nggak sih? Atau mau fokus ke kerjaan dan karir dulu? Aku kayaknya gapir sih, kayaknya tahun depan. Oke. Di tahun depan ngelanjutin kuliah. Pengen ambilnya memang ke musik, ke acting, atau ada jurusan lain yang kamu kepengen? Pengennya komunikasi. Cita-citanya kamu kalau misalnya, ini konten kreator kan memang pekerjaan ya, ada cita-cita lain nggak selain di dunia konten kreator? Jujur sebenarnya jauh dari real life aku sekarang. Apa tuh? Aku mau jadi poluan. Kenapa? Aku ngelihat cewek gitu ya, kayak jadi poluan, wah gagah banget gitu. Dan aku juga menaikkan derajat keluarga aku sih. Tapi memang itu akan dicoba atau cuma jadi angan aja? Karena aku udah apa ya, udah takdirnya untuk terjun ke sini, ke entertain. Gitu loh. Jadi ya udahlah yang ada aja jalanin gitu. Yes. Bersyukur sama apa yang sekarang udah dikasih sama Tuhan. Betul. Tapi jangan merasa puas. Betul. Jangan merasa puas karena kita harus berkembang dan berkembang. Yes. Kalau di sosial media pastikan orang nggak cuman positif-positifnya aja ya, komen-komenan yang negatif tuh pasti ada aja. Kalau kamu tadi udah sempat kamu spill sedikit, dibuktiin lewat video kalau nih kejejer di pialaku gitu kan. Kalau misalnya yang ada ngejulit itu sampai yang dijawab banget nggak sih sama kamu atau kayak cuma dibaca? Enggak, dibaca aja. Dibaca aja, kadang nggak dibaca juga, ngapain, nggak penting banget.
Ya kan, nggak ada manfaatnya. Biarin aja mereka capek tuh ngetik, biarin aja tuh. Terus ayo bully gue terus, kagak akan kena mental gue mah insya Allah gitu kan. Yang nguatin Ratu tuh apa sih? Padahal di 18 tahun tuh kan kadang orang-orang kayak masih, ya ada labelnya lah, namanya remaja gitu kan. Yang nguatin kamu untuk udahlah nggak usah peduli sama babi bu itu apa? Ya aku suka sama apa yang aku lakuin gitu. Kalian nggak ada hak untuk atur itu semua. Yes. Jadi bodo amat lu mau komen apa sama gue, terserah lo, nggak penting hidup lo gitu. Tapi maksudnya kadang ada komen-komenan yang nggak terlalu menjudge tapi menyadarkan aku. Jadi kayak kritikan gitu. Aku bakalan selalu terima kritikan itu sih. Kritikan yang membangun dan disampaikan dengan cara yang baik juga ya. Betul. Itu di kehidupan sosial medianya Ratu. Balik lagi Ratu, aku mau dikasih tahu lagi kalau si Jatuh Cinta Lagi video klipnya kan udah. Kalau si Senja itu bakalan nge-spill lagi nggak ini? Boleh banget. Senja bakalan ada di tanggal keluarnya ya di tanggal 16 Juli. 16 Juli. 13 Juli. 13 Juli. Itu tanggalnya memang spesial atau tidak tahu saya ya. Karena itu urusan label saya gitu kan. Emang di schedule dan dijadwalkannya di tanggal 13 Juli. Iya. Kalau ini ceritanya masih berkaitan sama si Jatuh Cinta Lagi, berarti si pemerannya juga masih akan samakah? Tanda tanya. Betul. Betul. Tapi nanti akan muncul si sosok lagi ya, si satunya itu ya, berarti ya kira-kira. Enggak. Jadi di video klipnya ada cowok yang ada di Jatuh Cinta, cowok di Jatuh Cinta Lagi. Cowok aku udah cowok aku. Jadi bakalan ada cowok akunya cuma di awal sih. Iya. Jadi kayak ada sih nanti di mana dia bakal mutusin aku gitu. Oh my god, sedih banget. Dan itu dialog. Kebayang. Ya kan? Terus udah mutusin, udah deh alur cerita kesananya aku sendiri. Jadi setelah diputuskan, akhirnya kamu bercerita lewat si Senja ini gitu. Iya, betul. Apa 3 kata yang bisa Ratu sampaikan untuk lagu si Jatuh Cinta Lagi plus Senja? Yang mungkin kenapa orang-orang harus banget mendengarkan lagu ini? 3 kata? 3 kata. Selalu membawa kebahagiaan. Selalu membawa kebahagiaan. Iya. Itu adalah 3 kata yang menggambarkan lagu Jatuh Cinta Lagi dan juga Senja. Kepuasannya karena di video klipnya kan kayak berwarna ceria dan liriknya juga kayak ceria banget, nggak ada sedih-sedihnya gitu kan. Ekspresi dalam video itu pun bahagia terus gitu. Jatuh Cinta Lagi juga bukan cuman untuk yang pacaran aja atau yang lagi falling in love sama cowok gitu, enggak. Bisa jatuh cinta lagi sama sahabat yang udah lama nggak ketemu. Ya, sahabat yang udah lama nggak ketemu, keluarga, siapapun itu gitu. Jadi tidak hanya berlaku untuk pasangan aja gitu. Ya, bisa dinikmati untuk semua kalangan dan semua cerita ya. Betul. Iya ya. Oke. Kepuasannya kamu di 2 karya yang satunya udah dirilis dan satunya lagi bakalan dirilis berapa? Kalau dari rate 10 sampai 100? Kalau bisa 1000 Kak. 1000. Karena memang dikerjakannya maksimal. Iya, betul. Happy. Jadi kalau misalnya diminta untuk memilih satu di antaranya, antara nyanyi atau acting, apa yang bakalan Ratu pilih? Kalau untuk sekarang acting. Kalau misalnya untuk ke depan, untuk karir jangka panjang We kamu. never know. Luar biasa. Iya kan, karena kan aku sekarang lagi belajar. Kalau makin lama aku makin bisa, makin hebat nyanyinya, ya aku juga bakal suka nyanyi gitu. Tapi tidak untuk mengkesampingkan kesukaan aku itu adalah acting ya kan.
Aku bakalan suka dua-duanya berarti. Kalau bisa dijalani dua-duanya, kenapa harus beda? Kenapa enggak? Iya, betul. Karena aku tuh pengen multi talent, pengen segala bisa gitu. Oh. Pengen semuanya bisa, jangan cuma satu aja aku ulik gitu, nggak mau. Kalau selain nyanyi, selain acting, ada hobi lain yang mungkin nggak banyak orang yang tahu kalau kamu suka melakukan itu. Apa tuh? Aku suka dance. Benar. Masih di dunia hiburan lah ya. Tapi ya. Itu memang hobi aja atau juga didalamin? Aku juga lomba-lomba dance. Dari lama? Udah dari lama, dari aku SMP. Banyak banget dong, berarti dong dari zaman dulu. Amin. Oh, jadi aku suka dance, aku suka volley juga, aku suka ya volley, aku juga suka turnamen, aku juga suka apa lagi ya? Modeling. Oh iya, modeling. Modeling. Oke, 3 fakta soal Ratu yang nggak banyak orang yang tahu. Fun fact? Yes. Mageran. Oh my God. Oh iya. Yeah. Mageran. Sebenarnya mageran, semua orang mageran pasti ya. Tapi nggak semua orang sih. Aku mageran. Terus juga aku bakal mandi kalau aku keluar rumah. Oke. Itu pun kalau penting. Kalau nggak penting, gue nggak akan mandi. Kayak misalnya gue cuma beli cilok doang atau seblak gitu, nggak akan mandi. Ngapain kan? Dan satu lagi, suka ngomong Sunda. Fun fact-nya adalah aku tuh kalau ngobrolnya misalnya sama siapapun itu, kadang suka keceplosan ngomong Sunda, padahal orang itu nggak bisa bahasa Sunda. Nah, fun fact-nya di situ. Oke, semagerannya tuh semageran apa? Mager banget, Kak. Parah. Bisa nggak kalau misalnya memang nggak ada aktivitas, all day long kamu bener-bener cuman rebahan, nggak ngapa-ngapain, main handphone doang? Iya. Iya. Jujur iya. Sumpah, kayak mau ngapain gue kagak ada kegiatan, ya tidur lah, maksudnya gitu loh. Nggak mau bangun, udah main handphone, makan, tidur, main handphone, makan, tidur. Itu emang udah paket sih sama males mandi. Iya, betul. Benar. Oke. Karena memang kamu kan juga kalau salah memang kesibukannya lagi ada banget ya. Jadi selagi punya waktu untuk mager, kenapa tidak dimanfaatkan? Benar nggak? Aduh. Seru banget loh. Lagi punya waktu untuk mager, kenapa tidak dimanfaatkan? Oke. Rencana album ada nggak sih, Ratu, untuk setelah si single ini? Pasti dong, pastinya. Cuman ya mungkin dalam jangka masih lama, maksudnya gitu ya. Dalam tahun ini kah? Sebenarnya lagu itu ada beberapa, Kak. Ada Ya Jatuh Cinta Lagi. Ada Siapa Jodohku, itu ciptaan Triswaka, Kakak tahu? Itu berarti jauh lebih dulu dari Jatuh Cinta Lagi? Sebenarnya lebih dulu Jatuh Cinta Lagi tetap. Jatuh Cinta Lagi itu lagu pertama, dan lagu kedua sebenarnya itu ada Siapa Jodohku, itu ciptaan Triswaka. Lagu ketiga itu ini Syair Taubat. Itu religi. Itu juga di tahun ini rilisnya? Di tahun ini. Di tahun ini semua. Berarti memang lain gerbangnya dibuka, semuanya dimulai di tahun ini. Iya, alhamdulillah ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Terus. Ini aku keren banget. Ya, dan lagu keempat itu ya, yang tadi aku bilangnya single kedua itu Senja. Nanti juga ada lagi. Amin. Ya Allah, sampai setelah lagunya banyak nih, single dikumpulkan menjadi satu dan jadi album. Amin. Semoga ya. Amin. Semoga nanti albumnya juga terlaksana, entah itu tahun ini atau tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Artis sukses buat Ratu. Susah nggak sih? Aku tuh sering banget nanya,
ke orang-orang artis sukses buat kamu apa? Artis sukses buat Ratu apa? Artis sukses buat aku sih simple ya. Bermanfaat untuk semua orang. Bermanfaat untuk semua orang. Untuk banyak orang. Dan itu yang sekarang sedang coba kamu lakukan. Iya. Yes. Kayak misal contohnya, aku punya temen atau temen yang punya bakat misalnya kameramenin aku, ngedit segala macem itu, ya aku jadikan tim, ya aku juga berarti harus gaji karyawan aku dong. Nah, tadinya kan mereka berarti nganggur gitu ya kasarnya. Terus aku tarik, ya aku kasih pekerjaan, itu kan maksudnya masuknya salah satu dari bermanfaat untuk mereka. Betul. Ikut ngasih rezeki ke orang lewat kamu lah. Gitu. Iya, betul. Kalau di sosial media, kalau misalnya endorse dan sebagainya gitu, berarti udah ada timnya sendiri? Ada. Itu total berapa orang yang membantu kamu di belakang? Untuk semua ya, berarti bukan cuma endorse ya. Kurang lebihnya ada sekitar 6 atau 7 orang. 6 atau 7 orang, dan itu dari teman-teman kamu atau ada orang yang teman, ada adik aku. Oh iya, kamu berapa bersaudara sih? Aku sebenarnya 2 bersaudara doang. Aku punya kakak, cuman maksudnya adik tuh adik sepupu aku. Oh, oke. Iya. Kakak ini aku sayang banget sama dia, namanya Arya NP. Namanya Arya NP? Ya. Namanya Arya Nur Firmansyah. Asik. Dan itu yang membantu kamu untuk ngurus-ngurus. Sangat membantu. Sangat membantu. Aku kalau nggak ada dia, aku mending udah deh, kayaknya nggak mau ngerjain semuanya gitu. Kayak rasanya kayak gitu, sumpah beneran. Kenapa? Itu udah dari kapan berarti dia bareng kamu? Sebenarnya kalau ditanya barengnya dari kapan, bareng pekerjaan atau dekat-dekat ini? Deket-deket ini? Deketnya? Dekatnya dari dulu, dari aku SD juga udah dekat sebenarnya, tapi kalau untuk kerja bareng itu baru-baru sih. Dan akhirnya kamu merasakan bahwa wah, aku nggak bisa nih kerja tanpa dia. Kurang lebih udah 1 tahun lah sama dia. Gak bisa aku tanpa dia, beneran Kak, ini mah jatuh cinta banget sama adik aku. Aku jatuh cinta lagi. Jangan nyanyi dulu. Oke. Nyanyi dulu. Sebelum nanti aku minta Ratu buat nyanyi, bisa dong dipromoin dulu lagunya. Kalau misalnya Tribuners ada yang kepengen ngedengerin lagu kamu, atau sekalian dikasih tahu si lagu Senja itu bisa gimana dan caranya kayak apa? Kalian, buat kalian yang mau dengerin lagu-lagu aku ya kan, kalian bisa banget dengerin di semua digital platform favorit kalian, entah itu di Joox, di Reso, atau TikTok, atau di YouTube, dimanapun itu dia ada. Dan untuk kalian yang belum punya aplikasi Reso, boleh download ya sekarang. Download sekarang biar bisa langsung dengerin lagu aku sambil buat temenin tidur, buat nemenin mandi. Biasanya kalau mandi kan dengerin musik kan? Yes. Ya kan? Biar semangat mandinya langsung sambil nyanyi, Ku Jatuh Cinta lagi gitu. Kak. Oke, di YouTube juga ada video klipnya juga udah rilis ya, Ratu ya. Jadi bisa ditonton dan bisa dilihat alangkah jatuh cintanya Ratu di lagu itu. Kebetulan jatuh cintanya juga sama kekasih sendiri gitu, jadi feel-nya dapet. Gitu kan. Mau dong sekarang sedikit dinyanyiin buat Tribuners, mungkin bagian refnya aja gitu, boleh nggak? Boleh banget. Pakai audio kah? Bebas, kalau mau akselan nggak apa-apa, audio juga boleh. Kau rayu aku hingga aku melambung tinggi. Ku jatuh cinta lagi, ku jatuh hati lagi.
Aku jatuh cinta lagi untuk yang kesekian kali. Aku jatuh cinta lagi. Aku jatuh hati lagi. Aku jatuh cinta lagi untuk yang kesekian kali. Sudah. Yeay! Yes. Itu adalah lagu dari Ratu yang bisa didengarin di seluruh platform musik kesukaan kamu Tribuners, yang judulnya adalah Betul. Jatuh Cinta Lagi. Oke, thank you so much Ratu sudah menemaniku di malam hari ini. Terima kasih kembali kakak seru banget loh. Semoga sukses terus Ini ya. kayak Nanti bukan mau ngapain gitu loh, jadi kayak ngobrol gak sih? ngobrol, emang ngobrol nggak sih? Oh iya, maksudnya kayak ngobrol berdua aja, kayak nggak mau di-share gitu. Oke, terima kasih banget. Semoga nanti kalau misalnya ada lagu next lagi, kita bisa ngobrol lagi ya. Siap, amin. Terima kasih banyak. Bye-bye. Terima kasih banyak juga, Tribuns. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.